Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bersama kami Stasiun Meteorologi Matiani Semarang. Seperti biasa akan kami sampaikan briefing ataupun guidance tentang cuaca penerbangan untuk flight level 10.000 hingga 34.000 feet edisi 26 April 2022. Kita awali untuk wilayah Semarang area flight level 1.000 hingga 10.000 feet, di mana untuk di wilayah sekitar Bandara Udara Ahmad Yani Semarang, secara umum anginnya cukup bervariatif, mulai dari lapisan 1.000 hingga 10.000 feet, dengan kecepatan rata-rata antara 5 hingga 8 knot. Untuk aerodrome forecast wilayah Bandara Udara Ahmad Yani Semarang, validitas hari ini tanggal 26 April, jam 00 hingga 24 Zulu, di mana secara umum kondisi angin dari 340 dengan kecepatan 8 knot, jarak pandang 7 km dengan perlawanan scatter pada ketinggian 1.400 feet. Diperkirakan terjadi perubahan secara temporer, di mana pada rentang jam 7 hingga 11 UTC, kondisi secara umum berubah menjadi angin dari 240 dengan kecepatan 5 knot, visibility 4 km, untuk kondisi cuaca slight thunderstorm rain, perawanan VUCB pada ketinggian 1.300 feet, disusul dengan lapisan berikutnya perawanan broken pada ketinggian 1.400 feet. Diperkirakan terjadi perubahan pada proses perubahan fluktuatif jam 13 hingga 15, di mana setelahnya kondisi umum angin berubah menjadi dari 140 dengan kecepatan 5 knot. Untuk medium level CQX chart, validitas jam 6 UTC, wilayah yang berpotensi terbentuk awan cumulonimbus antara lain di sebagian besar wilayah Jawa, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian juga di sebagian Jawa Timur bagian Barat, kemudian hampir di keseluruhan wilayah Sumatera, kecuali di sekitaran wilayah Bengkulu, Lampung, dan sebagian Sumatera Selatan, kemudian di sebagian besar wilayah Kalimantan, dan juga di sebagian besar wilayah Sulawesi. Untuk flight level 5.000 dan 10.000 untuk di wilayah Jawa dan Bali, angin secara umum dari arah utara hingga timur dengan variasi kecepatan mulai dari 5 hingga 10 knot. Kemudian untuk di sekitaran wilayah Pulau Sumatera, secara umum angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan variasi kecepatan antara 10 hingga 15 knot. Kemudian untuk di wilayah Kalimantan dan juga Sulawesi, secara umum angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan variasi kecepatan antara 5 hingga 10 knot. Untuk temperatur atau suhu pada flight level 5.000 berkisar dari 18 hingga 20 derajat Celcius. Kemudian pada flight level 10.000 berkisar dari antara 9 hingga 11 derajat Celcius. Untuk flight level 18.000 hingga 34.000 feet untuk di sekitaran wilayah Pulau Jawa dan Bali. Untuk di flight level 18.000 secara umum untuk di Jawa bagian utara secara umum bertiup dari arah timur, sedangkan untuk di bagian selatan secara umum bertiup dari arah barat dengan variasi kecepatan antara 5 hingga 10 knot. Kemudian untuk pada flight level 24.000, 30.000, dan 34.000 feet untuk di wilayah Jawa dan Bali, secara umum angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan variasi kecepatan antara 5 hingga 25 knot. Untuk di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi, secara umum angin bertiup dari arah timur dengan variasi kecepatan antara 5 hingga 25 knot. Untuk temperatur atau suhu pada flight level 18.000 berkisar dari minus 3 hingga minus 6 derajat Celcius. Flight level 24.000 berkisar dari minus 13 hingga minus 15 derajat Celcius. Kemudian pada flight level 30.000 berkisar dari antara minus 28 hingga minus 30 derajat Celcius. Dan pada flight level 34.000 berkisar dari antara minus 39 hingga minus 40 derajat Celcius. Untuk high level CQX chart, validitas jam 6 UTC, wilayahnya juga hampir sama seperti di medium CQX chart, di mana untuk potensi dari cumulonimbus sendiri ada di sekitaran wilayah Pulau Jawa, terutama di wilayah Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, dan juga sebagian Jawa Timur, seluruh Kalimantan, dan juga di sebagian besar wilayah Sumatera, kecuali wilayah Bengkulu, Lampung, dan sebagian Sumatera Selatan. Untuk erupsi sendiri terpantau di sini ada dari Krakatau, jadi untuk penerbangan yang ke arah barat atau ke arah Sumatera perlu diwaspadai. Kemudian pada validitas jam 12 UTC, potensi pembentukan cumulonimbus semakin menyebar, di mana pada validitas 12 UTC wilayah Sumatera sudah berpotensi semua, kemudian Kalimantan juga demikian, wilayah Pulau Jawa juga demikian, kecuali di sekitaran wilayah Bali, dan hampir di keseluruhan wilayah Sulawesi, kecuali di sebagian kecil Sumatera Selatan.
Untuk citra satelit pada jam 22.40 UTC pagi hari tadi terpantau kondisi perawanan intens ada di sekitaran wilayah Jawa Barat, kemudian di wilayah Laut Jawa, Selat Sunda, kemudian di sekitaran wilayah Lampung, wilayah Bengkulu, Sumatera Selatan, kemudian di sekitaran wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan sekitarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Save light and stay healthy. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.